Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat sekalian, salam sehat bersama kita dari Rumah Bekam Indonesia. Kali ini saya akan coba berbicara ataupun membahas sedikit tentang alat bekam. Saya akan sedikit sharing tentang alat bekam yang biasa digunakan untuk keperluan klinik. Seperti apa alat bekamnya dan bagaimana cara untuk penanganan alat bekam, baik dari penggunaan, untuk perawatan, pembersihan, sampai alat bekam itu steril kembali. Yang pertama, untuk alat bekam itu sendiri, kita menggunakan alat bekam yang biasa digunakan klinik, yaitu dengan menggunakan alat bekam kop. Kop yang biasa digunakan oleh klinik ada dua tipe, dan tipe yang pertama adalah dengan nama Samora, terbuat dari Korea. Ya, dia seperti ini modelnya. Dari ukuran yang paling sedang, paling besar, bahkan ada yang ukuran paling kecil. Dan untuk Samora sendiri itu ada beberapa macamnya. Macam di sini yaitu ukuran harga. Dari yang ukuran 19 cup, ukuran 24 cup, bahkan sampai ke ukuran 30 cup. Ada juga merek lain yang biasa digunakan oleh klinik, yaitu dengan menggunakan produk dari Chinese, yaitu dengan merek Kanzu. Namun di sini saya tidak akan sedikit berbicara tentang Kanzu, tetapi saya akan sedikit berbicara tentang Samora. Ya, Samora itu ada dua tipe juga. Baik dia yang tipe dari premium, ya seperti ini. Ini Samora untuk tipe dari premium. Ada juga tipe yang biasa. Kalau untuk premium sendiri, dia berwarna merah seperti ini. Namun untuk yang tipe biasa, itu dia berwarna biru seperti ini. Ini yang premium, ini yang biasa berwarna biru. Ya, berbeda hal antara yang biru dan juga yang merah. Kalau yang premium itu agak lebih mahal. Kenapa? Karena memang identifikasinya dia ada strip di masing-masing kop seperti ini. Dia ada stripnya dan juga ada mereknya. Tetapi untuk yang produk berwarna biru, dia tidak ada strip ataupun mereknya. Dan yang kedua, perbedaannya untuk yang premium, dia bisa kita masak dalam kondisi air mendidih. Namun untuk yang tipe dari biasa atau yang warna biru, dia tidak bisa kita rebus sampai mendidih, ya. Cukup sampai hangat-hangat tubuh saja, lalu langsung kita bersihkan. Ya, dan untuk sekarang kita berbicara model, ya. Ini untuk ukuran 19 dari Samora itu sendiri, ya. Caping ukuran 19. Ada juga yang untuk ukuran 24, namun di sini saya barangnya tidak ada. Masih ada di tempat klinik di depan. Nah, ini yang saya kasih sampel adalah ukuran dari 30. Ya. Untuk ukuran dari 24, 19, 24 ataupun 30 itu sama semua. Yang membedakan adalah isinya dalamnya. Kalau untuk ukuran yang 24 ataupun 19, ya, dia mempunyai standar cup yang seperti ini. Untuk umumnya itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau yang 19, 15 plus 4 yang ukuran kecil, ya, ukuran seperti ini dan yang lain sebagainya. Dan untuk ukuran yang 30 itu dia agak sedikit istimewa. Kenapa? Karena dia ada ukuran besarnya seperti ini, ya, ukuran besar. Biasa kita gunakan untuk mereka yang badinya agak lumayan lebar.
Dan ada juga yang ukuran lonjong seperti ini. Ya. Sekarang kita akan berbicara cara penggunaan dari kop itu sendiri. Untuk cara penggunaan kop itu sendiri, kalau kita lihat dalamnya, dia akan ada yang namanya magnetis. Ini namanya magnetis, itu ada di dalam fasilitas dari paket bekam itu sendiri. Magnetis seperti ini. Ya, seperti apa cara penggunaannya nanti akan kita bedah. Yang kedua, ini juga ada yang namanya ya slot kabel untuk posisi jarak jauh. Seperti apa nanti akan kita bedah. Sekarang kita masuk ke posisi pertama. Untuk alat bekam itu sendiri, cara penggunaannya ya dari masing-masing alat bekam. Yang pertama, ini adalah kopnya, ini adalah pegasnya, ini adalah selangnya, dan ini juga adalah magnetnya. Dan untuk penggunaan, sebelum kita menggunakan kedua alat ini, baik dari pegas ataupun dari kop, ya, itu kita menggunakan untuk sterilisasi. Ya, sterilisasi di sini saya menggunakan minyak zaitun. Ya, caranya seperti apa? Taruhlah ini seperti body ataupun tubuh si pasien. Ya, sebelum kita taruh kop ini di tubuh si pasien, itu namanya sterilisasi area bekam. Ya, kita teteskan dulu 2 tetes. Ya, kita menggunakan sarung tangan karena ini hanya sampel. Saya menggunakan tangan saya sendiri. Ya, kita balurkan melebar secara perlahan, membuat sebuah lingkaran. Setelah sudah, ya seperti hasilnya sudah. Lalu untuk posisi kop dan juga untuk posisi pegas, ya kita putar dikit. Caranya, ya kita gesek dikit, ya seperti ini. Setelah sudah semua, lalu ini kita tempelkan dia sejajar lurus seperti ini. Ya, sudah. Lalu ini kita tarik. Kalau untuk posisi kop dari Samora itu teman-teman ataupun sobat sekalian, tidak perlu lebih dari 3 kali tarikan. Dan untuk Samora sendiri itu ialah dia soft tarikan. Jadi pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat karena kita juga harus memperhatikan si tubuh pasien. Ya, seperti ini, tegak lurus. Sudah, kita tarik 1, 2. Ya, cukup 2 kali tarikan untuk posisi di bagian belakang, dari posisi punggung sampai posisi ke pinggang. Bagaimana dengan posisi kaki? Kaki cukup 1,5 kali tarikan atau 1 kali tarikan. Bagaimana untuk posisi di tangan? Itu cukup 1 kali tarikan, maksimal 1,5 kali tarikan. Kecuali untuk di body bagian belakang, di height of body di belakang itu kita menggunakan 2 kali tarikan. Ya, jangan menggunakan 3 kali tarikan karena dia kalau untuk posisi Samora itu terlalu kencang. Kalaupun nanti kulitnya terlalu tebal, itu boleh sobat sekalian menggunakan 3 kali tarikan. Tapi untuk posisi kulit yang sedap ataupun yang tipis, cukup 1,5 kali atau 2 kali tarikan. Ya, dan paling tidak khusus untuk yang paling tipis kita menggunakan 1 kali tarikan. Ya, dalam posisi tarikan kita juga harus menganalisa bagaimana kondisi si kulit pasien itu sendiri. Ya, penggunaannya sudah seperti ini, dan ketika ya sudah lama baru kita lepas dari katupnya ini. Ini adalah katupnya. Sobat sekalian, sobat sehat ya, dilepas katupnya. Nah, sudah. Kulit yang sudah kita kop, dia akan berwarna merah. Tandanya kulitnya sudah dalam posisi warming up. Darah sudah menggumpal ataupun mengumpul di posisi area yang sudah kita kop. Ya, untuk kop yang pertama itu namanya dry chopping atau kop kering. Ya, lalu lanjut kita tusuk dengan menggunakan jarum.
Ketika sudah menggunakan jarum, baru kita kop yang kedua. Itu namanya adalah wet chopping, yaitu bekam basah. Ya. Nah, selanjutnya ketika ini sudah kita gunakan dalam posisi wet chopping ataupun kop basah, lalu darah akan banyak di area sekitaran kop. Dan bagaimana cara membaca ketika si pasien dalam posisi darahnya banyak, darahnya sedang, ataupun darahnya sedikit. Dan untuk posisi dia darah banyak, itu kita bisa sarankan dia untuk kembali 2 minggu mendatang. Tetapi ketika dia dalam posisi di tengah-tengah, itu kita bisa sarankan dia 3 minggu mendatang. Dan apabila dia posisi di garis bawah, dia bisa kita sarankan 1 bulan atau 1,5 bulan atau 40 hari. Kenapa? Karena dalam posisi darah yang banyak, itu kita akan coba treatment untuk pengurasan. Jadi kita bekam ulang, tapi dengan syarat dan ketentuan si pasien harus mematuhi segala informasi yang kita berikan. Seperti apa? Misalkan si pasien selama dia 3 minggu berturut-turut, dia tidak disarankan menggunakan ataupun minum air dingin, apapun bentuknya, mau dia es atau apa, dia harus banyak sekali menggunakan mineral warm atau minum air hangat yang banyak. Itu untuk dia punya kulit tidak berbekas cukup lama. Biasanya si pasien ketika dia sudah sering sekali berminum ataupun banyak minum air hangat, putih hangat khususnya, maka dia regenerasi kulitnya akan cepat. Ya, dan hasil dari minum air hangat itu seringkali dalam waktu 4 hari, 5 hari, ataupun 1 minggu paling lama, itu kulit sudah regenerasi ulang. Maksudnya sudah tidak berbekas. Ya, jadi ketika dia masuk di posisi 3 mingguan, itu pada saat kita kop kembali ataupun kita bekam kembali, si pasien sudah tidak ada bekasnya lagi. Bagaimana kalau dia minum air es? Nah, biasanya kalau dia minum air es masih ada tuh sisa-sisa di belakangnya. Makanya kita sarankan ke pasien jangan minum air dingin dulu selama proses treatment. Kalau dia posisinya di atas, dan kalau posisi di tengah sama, begitupun yang posisi di bawah. Kalau di posisi bawah dia 1,5 bulan, ya biasanya untuk kulit sendiri itu 1 minggu ataupun 2 minggu itu sudah hilang. Ya, asal air putih hangatnya banyakin. Tapi kalau misalkan ada es, kadang-kadang 1 bulan pun dia masih ada bekas. Ya, jadi untuk treatment sendiri itu ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan berbicara bagaimana syarat-syaratnya. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya ketika ini sudah kita gunakan, ini nanti akan kita bersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Nanti akan kita ulas di episode tentang bagaimana cara membersihkan alat bekam. Kali ini kita akan berbicara pengenalan alat bekam. Selanjutnya ini yang disebut dengan magnetis. Ya, magnetis ini cara penggunaannya ini ditaruh di dalam. Dia ada slotnya. Ya. Seperti ini. Sama juga. Ya. Dia akan ini ya magnetisnya, ya dia akan sedikit memperkuat peredaran darah si pasien agar kulit si pasien ataupun darah yang ada di dalam tubuh pasien itu lebih mengembang. Ini, tetapi dalam proses bekam biasanya kita jarang sekali menggunakan magnetis ini. Ya, bagaimana cara menggunakan kabel bekam? Untuk cara penggunaan kabel bekam, sobat sehat, mudah sekali. Ini biasanya kita gunakan untuk posisi jarak jauh. Misalkan di mana? Misalkan kita sedang sendiri, terus kita menggunakan posisi area yang di bagian bawah kaki kita. Nah, kalau kita nunduk, khususnya yang gemuk-gemuk kayak saya gemuk-gemuk, itu kan dia agak sulit ya. Jadi dia menggunakan posisinya posisi kaki ini, ya. Atau nggak usah di kaki atau di area tangan. Misalkan dia mau pakai
sakit di posisi sebelah kanan. Nah, untuk posisi pengambilan begini kan dia agak sulit. Ya. Nah, supaya lebih ringan, ya, seperti ini cara pakainya. Ya, supaya lebih ringan. Ini bisa kita tempel ini. Ya. Atau di sini. Kan susah tuh. Nah, dia pakai ini. Ya. Sini. Ya. Nah. Ya, seperti ini ya. Sorry. Ya. 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 Ya, jadi kita mudah untuk pengambilan kop bekamnya. Ya, kalau seperti ini ya agak sulit. Tangan kita sulit untuk menarik pegasnya. Tapi kalau kita menggunakan ini, dia untuk membantu saja, membantu untuk area-area yang susah kita jangkau. Ya, susah jangkau seperti apa sih? Tangan sebelah kanan, sebelah ini bisa sebelah kanan, ya kan? Lalu kalau misalnya kita pegal-pegal di daerah belakang, ya kita bisa menggunakan ini. Pegal-pegal di daerah belakang, kita bisa menggunakan ini, ya. Misalkan kita untuk posisi kop saja tanpa harus bekam, ya kita bisa menggunakan area ini seperti ini. Ya. Tuh ya. Nyaman. Ya. Yang susah dijangkau, kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan selang ini. Ya. Dan juga untuk penggunaan ada yang besar. Banyak pasien yang nanya, Pak atau Kang, itu yang untuk posisi besar, itu untuk apa sih posisi besar ini digunakan? Untuk yang besar ini biasa digunakan untuk mereka yang posisi tubuhnya lumayan lebar, ya, wide, agak lebar. Dan biasanya kita gunakan di posisi al-kahil. Al-kahil itu posisi di daerah tengah, sentral, atas punduk, ya, atau di posisi pernapasan bagian bawah. Itu kita bisa menggunakan ini, ya, kop ini. Sering ke sini Isuzu tinju, ya kan, terus Isuzu James. Nah, mereka kan badannya lebar. Nah, itu kita menggunakan ini. Kalau kita menggunakan ini kecil sekali, ya bisa, tapi kecil. Tapi kalau kita menggunakan ini lebih efektif, besar, ya. Nah, mereka banyak Isuzu James, Isuzu tinju yang datang ke klinik bekam kita ini, kita menggunakan ini. Banyak nggak sih darahnya? Nanti kita lihat. Nanti saya akan masuk ke episode kenapa untuk posisi Isuzu James, Isuzu petinju, ya, mereka darahnya sedikit. Kenapa dia sedikit? Kenapa dia darahnya banyak? Nanti kita akan ulas di sana. Ya. Selanjutnya untuk posisi kop sudah kita informasikan, ya. Kita nanti akan sedikit mengulas tentang posisi pen bekam, ya. Untuk sementara untuk posisi kop bekam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman sobat sehat sekalian bisa memahami apa itu kop yang biasa digunakan di klinik ataupun untuk rumahan, ya, dan juga bagaimana cara menggunakan kop itu sendiri sesuai yang tadi sudah saya kasih contoh. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kita ketemu lagi di sharing alat dan juga perlengkapan bekam serta penanganan bekam di episode yang akan datang. Sampai jumpa.